Shalom semua kekasih Tuhan dan sahabat BMC yang sangat diberkati Tuhan. Mari sebelum kita bersaat teduh hari ini, kita sama-sama buka di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya sebelum kami mengawali aktivitas kami percaya kalau kami melibatkan Engkau di dalam seluruh hidup kami, Engkau yang ikut campur tangan, Kau akan memberkati semua apa yang kami kerjakan. Sehingga semuanya Kau buat berhasil dan kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menutup seri pengajaran tentang membangun hubungan. Dan saat ini, saat teduh pada pagi ini adalah membangun hubungan bagian yang ketiga. Lakukan semuanya dengan kasih. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hubungan harus dibangun, hubungan harus dirawat, hubungan harus dipelihara. Jangan dibiarkan hancur. Dan itulah yang Bapa lakukan, inisiatif Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Allah dikenal dengan kasih. Allah identik dengan kasih, saudara. Bahkan dua hukum yang terutama di mana tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 berkata seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Begitu pentingnya kasih bagi Allah, saudara. Sehingga dia sendiri mengajarkan kedua hukum yang sangat penting di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Kasih adalah dasar membangun hubungan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Bahkan di 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, nubuat itu bisa berakhir, saudara. Pengetahuan bisa lenyap. Bahasa roh juga akan berhenti. Tetapi satu yang tidak pernah berkesudahan, yaitu kasih. Yesus telah memberi teladan bagi kita. Bagaimana dia berhasil membangun hubungannya baik dengan Bapa maupun dengan sesama. Dia lakukan semuanya dengan kasih. Kasihnya adalah kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tidak menuntut syarat. Bahkan Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adalah wajar ketika kita mengasihi orang lain saat mereka baik dengan kita. Namun berbeda dengan Yesus, waktu kita masih berdosa, keadaan kita nggak layak, justru waktu itulah Yesus menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita. Dan kasih-Nya itu luar biasa. Dia tunjukkan kepada kita manusia yang berdosa. Sama seperti ada seorang perempuan yang berdosa. Perempuan pendosa datang kepada Yesus yang ada di rumah Simon. Lukas 7 ayat 47, Yesus berkata seperti ini, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan sudah mengampuni kita, orang yang berdosa, manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan? Sebab itu sudah selayaknya, sudah seharusnya kita banyak berbuat kasih.
baik kepada Tuhan, itu wajib hukumnya, bahkan terlebih lagi kepada sesama. Saya tutup dengan satu ayat, 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ketika engkau melayani, lakukan itu dengan kasih. Ketika engkau menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, engkau berperan sebagai seorang anak, engkau berperan sebagai seorang saudara, teman atau sahabat. Mungkin engkau seorang bawahan atau atasan. Lakukanlah seluruh pekerjaan kita dengan kasih. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan berkat Allah selalu menyertai kehidupan kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah setiap kita yang mendengar, bahkan melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur pagi ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk membangun hubungan yang baik dengan Engkau, juga dengan sesama. Dan kami boleh mendasarkan segala perbuatan apapun yang kami lakukan semuanya dengan kasih. Seperti Engkau sudah memberikan contoh teladan bagi kami. Engkau memberikan kasih-Mu ketika kami masih berdosa. Ketika kami masih tidak layak Tuhan. Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Demikianlah kami yang sudah menerima pengampunan yang besar daripada-Mu. Kami rindu berbuat banyak, lebih banyak kasih kepada Engkau dan sesama. Diberkatilah setiap kami yang mendengar, bahkan yang melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, berkat yang sama yang pernah dicurahkan sejak Abraham, Ishak sampai dengan Israel, mengalir, melimpah di dalam kehidupan kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Percayalah memberkati dan mengasihi kita. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.